Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aureli Fialisandi dengan NPM 1954151001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal saya dengan judul Analisis Saluran dan Margin Pemasaran Umbi Porang di Kelurahan Baliangin di Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangekajan dan Kepulauan. Di sini saya memiliki 4 topik pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Saluran pemasaran memiliki peran yang penting dalam kehidupan petani. Oleh karena itu, petani harus mengetahui saluran mana yang terbaik dalam melakukan pemasaran, serta saluran mana juga yang lebih efisien. Karena setiap saluran pemasaran memiliki perbedaan biaya yang dikeluarkan. Semakin panjang saluran pemasaran, maka akan semakin pula keuntungan yang didapat petani. Sebaliknya, jika semakin pendek saluran pemasaran, maka biaya yang dikeluarkan pun semakin sedikit, dan diharapkan memberikan keuntungan bagi para petani. Tanaman porang merupakan tanaman yang hidup di hutan tropis. Tanaman porang juga merupakan tanaman yang dapat ditanam di dataran rendah, karena mudah hidup di antara tegakan pohon hutan. Tanaman tersebut kini mempunyai prospek yang menjanjikan karena memiliki nilai ekonomi yang bisa dibudidayakan. Selain itu, tanaman porang juga banyak sekali diminati, terutama oleh industri dan kesehatan. Sebagian warga Kelurahan Baliangin, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangekajan, dan Kepulauan bersama-sama untuk membudidayakan porang sebagai salah satu penghasilan dari usaha tani untuk meningkatkan warga memahami tentang keuntungan menanam porang dan kebutuhan bahan baku porang yang semakin meningkat di dunia industri. Untuk memudahkan penjualan, para petani di Kelurahan Baliangin memasarkan hasil porang mereka kepada pembeli atau pedagang. Tujuan dari penelitian ini ada dua, yaitu menganalisis margin pemasaran umbi porang di Kelurahan Baliangin. Yang kedua adalah menganalisis saluran pemasaran umbi porang di Kelurahan Baliangin. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Tempat dan waktunya yaitu di Baliangin, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangekajan, dan Kepulauan pada April sampai dengan Mei 2020. Menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik observasi dan wawancara dengan sampel sebanyak 13 orang. Menggunakan simple random sampling dengan analisis deskriptif kualitatif. Rumus analisis data yaitu M sama dengan PR min PF dengan keterangan M adalah margin pemasaran, PR adalah harga di tingkat konsumen, PF sama dengan harga di tingkat produsen atau petani. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama ada identitas responden yang berupa umur. Seperti yang dapat dilihat pada tabel 1, dominannya umur produktif yaitu sebesar 78,95%, sedangkan umur belum produktif adalah 0%, dan umur tidak produktif sebanyak 21,05%. Umur produktif sangat diharapkan dalam berkontribusi terhadap peningkatan produksi dan pendapatan dalam mengelola usaha tani. Yang selanjutnya adalah pendidikan yang dapat dilihat pada tabel 3. Dominannya tingkat pendidikan menengah tersebut, maka perlu ditingkatkan untuk mencapai pendidikan yang tinggi. Peningkatan pendidikan dapat dilakukan dengan cara memberikan kesempatan untuk studi lanjut atau pelatihan yang terkait pengelolaan usaha dan usaha tani. Nah, yang ketiga adalah jumlah tanggungan keluarga. Seperti yang dapat dilihat pada tabel 3, seluruh sampel responden, maka jumlah tanggungan keluarganya adalah sebesar 2-3 orang yang lebih dominan. Ini memberikan indikasi bahwa dengan jumlah tanggungan tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap tenaga kerja untuk mengelola usaha tani porang. Yang selanjutnya adalah saluran pemasaran umbi porang yang dapat dilihat seperti gambar berikut. Berdasarkan pemasaran umbi porang tersebut, petani dalam memasarkan atau menjual umbi porang terdapat 2 saluran pemasaran dilalui. Untuk saluran pertama terdapat 2 saluran yang terlibat sebelum sampai ke konsumen atau industri, yaitu tengkulak dan pengumpul besar. Sedangkan pada saluran yang kedua, hanya 1 saluran yang terlibat sebelum sampai ke konsumen atau industri, yaitu ke pengumpul besar. Yang selanjutnya ada margin pemasaran umbi porang yang pada dilihat pada tabel 4 berikut.
Berdasarkan dua saluran pemasaran tersebut, maka dapat dihitung margin pemasaran umbi porang di Kelurahan Balayangin, Kecamatan Baluci, dan Kabupaten Pangekajan dan Kepulauan. Untuk saluran pertama yaitu melalui petani, kemudian ke tengkulak, kemudian ke pengumpul besar, dan selanjutnya ke industri dan konsumen. Petani menjual umbi porang ke tengkulak dengan harga sebesar Rp7.500, ke tengkulak menjual ke pengumpul besar dengan harga Rp8.000, dan pengumpul besar menjual kepada industri atau konsumen dengan harga Rp10.000. Sedangkan saluran pemasaran kedua yaitu petani, kemudian ke pengumpul besar, dan selanjutnya ke industri atau konsumen. Petani menjual umbi porang dengan pengumpul besar dengan harga Rp7.500. Kemudian pengumpul besar menjual ke industri konsumen dengan harga Rp10.000. Kesimpulan dari semua ini yaitu berdasarkan hasil penelitian pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat dua saluran pemasaran umbi porang di Kelurahan Balayangin, Kecamatan Baluci, Kabupaten Pangekajan dan Kepulauan, yaitu saluran pertama, petani ke tengkulak, kemudian ke pengumpul besar, kemudian selanjutnya ke industri atau konsumen. Saluran kedua, petani ke pengumpul besar, dan selanjutnya ke industri atau konsumen. Yang kedua, margin pemasaran umbi porang di Kelurahan Balayangin, Kecamatan Baluci, Kabupaten Pangekajan dan Kepulauan sebesar Rp2.500. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.